balik lagi di acara podcast SSP, sharing-sharing pengalaman. Nah, kenalin gua Muhammad Farhan dan ini teman gua Baihaki Nurbayan. Di sini kita bakal ngundang salah satu leader di eskul sekolah SMKN 1 Cikampek. Siapa nih kira-kira? Siapa ya? Kita langsung panggil aja ya. Boleh. Ini dia Iksan Alpariji. Nah dong. Kabarnya sehat? Oke bro, gimana kabarnya? Udah berubah banget ya dari tahun lalu. Iya. Postur Apa tubuhnya ya? bagus juga nih ya. Iya sih. Pantes lah jadi leader di Paskibranya nih. Lagi sih ya. Iya, emang gak salah sih. Gimana kesibukan hari ini? Kesibukan hari ini sih cuma nugas-nugas biasa aja ya, belum ada kegiatan di eskul lagi sih. Oh iya. Nah lu tuh kapan sih latihan biasanya? Gua biasa latihan itu di hari Kamis sama hari Sabtu, itu jadwal biasa. Hari Sabtu. Oh berarti kalau misalkan hari Kamis tuh pulang sekolah kali ya? Iya, Nah itu sampai jam berapa kalau lu latihan? Iya benar, kira-kira jam berapa tuh latihannya? kurang lebih kita mulai biasa setelah sholat asar dan kita kumpul itu sebelum sholat asar sekitar jam 2:30 lah. Oh, nah kalau Sabtu itu gimana? Kalau Sabtu kita mulai dari pagi, kegiatan pagi itu kita biasa ngelakuin kegiatan fisik dulu. Bukan deh, sebelum fisik kita biasa ngelakuin rutinitas itu sholat duha, terus Sholat duha. Senang banget ya. mengaji bareng, ya mengaji bareng biar diberi kelancaran buat hari itu. Boleh. Setelah kegiatan itu baru kita mulai sesi latihan. Oke. Diawali dengan pemanasan. Menarik sih. Nah, ini gue penasaran juga nih. Kok lu kenapa sih sekarang bisa jadi Paskibra tuh sudah dipercaya jadi leader lagi? Kenapa nih kira-kira? Gue sendiri kurang tahu sih ya, tapi gue bersyukur sih bisa dipercaya buat jadi leader di Paskibra sekolah ini. Oke, mantap. Nah, lu kan tadinya kan gue kurang tahu nih lu itu tertarik dari jadi Paskibra itu dari kapan? Nah, lu tertarik itu dari kapan jadi Paskibra? Gue mulai ikut eskul Paskibra ini sebenarnya dari SMP bro. Dari SMP? Udah lama Iya. ya. Di SMP itu kan waktu itu zaman Covid tuh ya. Iya. Zaman Covid itu gabut kita. Bener sih. Bener, lu juga gabut Iya, pasti kan? setuju, pasti. Iya, gue gabut tuh. Terus teman gue ngajakin, San mau ikut Paskibra enggak? Sebelumnya gue gak tahu apa-apa soal Paskibra. Bahkan gue gak tahu kalau yang ngibarin bendera di istana kayak gitu tuh Paskibra Namanya Paskibra. Iya, Oh gue iya. kurang tahu. Nah, lu itu taunya apa namanya? Gak tahu, gue Gak tahu apa-apa. sama sekali soal Paskibra waktu itu. Menarik sekali ya ini ya. Iya, Nah, habis itu apa lagi? ya gak ada. Ya mulai dari situ aja. Oke. Mulai dari ikut-ikut teman Siap. gue suka. Dari mulai gitu mulai aktif Iya. pas juga ya. Iya, boleh. Tertarik aja gitu. Berarti lu ini emang cita-cita lu jadi Paskibra apa gimana? Dari SD? Apa emang spontan lu jadi Paskibra gitu? Ya sesuai yang awal tadi, gue cuma ikut-ikut aja. Cuma dikit-dikit aja, kocak awalnya banget cuma ya. ikut-ikut Tapi aja. betah nih, betah. Betah banget. Gila. Bahkan jadi Oke, leader oke. malah sekarang. Iya ya. Gila. Karena gini bro, Bisa-bisanya. kegiatan di Paskibra itu gak cuma baris berbaris doang. Apa yang tuh? lu tahu pasti cuma baris-baris Iya, doang kan? Iya sih, iya, yang Ngibarin tahu. bendera Terus apa kayak tuh? gitu. Kegiatan yang kita lakuin itu ada juga perlombaan bro. Perlombaan, Nah, wih, keren-keren ya. Berarti ada prestasinya nih. Iya. Banyak sih. Ini Iya. kepake banget sih kalau buat masuk kerja, terus buat masuk Pasti. universitas. Dan nggak cuma itu, ternyata sisi positif dari ikut eskul Paskibra ini juga selain kita yang lu sebutin tadi tuh Iya. ikut lomba-lomba, Hmm. kita tuh di Paskibra dapat juga kekeluargaan, dapat keren, teman keren. baru. Bahkan menurut gua ya dari sebagian anggota Paskibra yang awalnya ngerasa kurang gitu di rumahnya, kayak masalah keluarga, masalah ekonomi. Mereka tuh justru lebih betah kalau ada kegiatan Paskibra, bro. Oh, Karena di iya, Paskibra itu benar-benar kekeluargaannya tuh kuat banget lah. Iya, kuat. Jadi bisa jadi rumah kedua lah ya buat Iya, mereka. betul buat banget. tempat Jadi pulang. rumah kedua Paskibra. Iya, tuh. iya. Terus ada lagi ya? Lu mau nanya apa? Nah, gua ada pertanyaan nih. Apa sih tantangan terbesar lo yang lo hadapi? Terus bagaimana cara mengatasinya itu? Tantangan terbesar gua sih, kalau menurut gua pribadi ya, di Paskibra itu tantangan terbesarnya kekeluargaannya bro. Kenapa tuh? Karena gini, kita bisa baris bagus itu bukan karena
hal yang lainnya, bukan karena kita udah dilatih dari SMP terus kita masuk di SMK di sekolah baru ini kita bisa jadi jago dari yang lain. Enggak, salah bro. Paskibra itu selalu mulai lagi dari nol. Gimana tuh maksudnya? Mulai dari nol gimana? Jadi di Paskibra itu mulai lagi dari nol karena kita menyatukan lagi hatinya. Jadi menyatukan Dimana chemistry gitu iya, ya. disatuin lagi chemistry-nya di situ. I see. Dari chemistry itu udah dapet, baru kita mulai itu latihan sekeras-kerasnya, dan di latihan itu kita nggak luput dong buat berdoa sama yang atas, sama yang benar-benar. di atas. Pasti udah pasti itu. Iya pasti sih, biar lebih lancar lah ya kegiatan Iya. yang kita jalanin. Nah ini kan kalau misalkan Paskibra itu kan berdiri lama banget gitu ya. Terus apalagi kalau latihan, apalagi kalau pas acaranya itu pasti berdirinya lama gitu. Nah ini gimana nih kalau buat orang-orang nih yang darah rendah gitu, yang gampang pusing, yang gampang Iya ini. sakit, terus yang gampang pingsan itu gimana? Nah jadi gini bro, kita bukan cuma latihan baris-barisnya aja. Kita di hari Sabtu itu, khususnya di sekolah ini ya, kita di hari Sabtu itu pasti ada latihan fisiknya. Entah lari 20 menit atau 10 menit, push up 20, sit up 20. Pokoknya kita lakuin latihan fisik seminggu sekali. Itu buat membentuk fisik kita biar kuat. Oh iya, Gitu, bro. jadi berarti emang buat kalian nih ya yang emang tadi ya sakit sering pusing ya kalau berdiri lama, berarti kalau misalkan ikut Paskibra itu pasti sendiri bakal ngebentuk ya. Jadi jangan takut lah kalau misalkan mau join Paskibra, apalagi buat adik-adik kelas nih yang masih SMP, yang masih SD yang nonton ini. Gitu. Boleh banget buat ikut Paskibra, gak usah takut Iya. kamu punya penyakit pusing atau apa itu, gak usah Iya. takut. Itu darah semua rendah ternyata dilatih. bisa ya. Iya, ada porsinya juga. Kalau emang bener-bener. gak kuat gak usah maksain, gak apa-apa. Iya. Ya ini bro, lu kan eskul Paskibra itu terkunjung itu latihannya lama juga ya. Iya. Terus lu bagaimana membagi waktu untuk eskul itu dan untuk belajar bro? Membagi waktunya itu. Iya, kira-kira emang lu pembelajaran ini terganggu nggak sama eskul ini? Apalagi kan sekarang udah jadi leader nih. Nah itu gimana tuh? Apa emang sekarang makin sibuk? Apa mungkin bisa ngatur porsinya itu kayak gimana? Gue sebagai leader tentunya harus bisa mengkondisikan anggota-anggota gue. Gue sendiri juga, gue nggak cuma sendiri bro. Oh iya, Karena iya, masih iya, ada iya. struktur yang lain, masih ada wakil, sekretaris, dan yang lainnya. Jadi di dalam Paskibra itu gue masih apa ya? Ya kebantu lah ya sama mereka-mereka ini. Gue Jadi ngejalanin ini. Kalau di Paskibra itu ada istilahnya komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi gitu bro. Jadi gue ngejalanin 3 program itu biar waktu belajar gue sama waktu di Paskibra nggak terganggu. oh iya. Tidak terganggu sama sekali tuh. Jadi aman lah ya. Nggak, pemikirannya nggak simpang siur gitu kan kiri ya, karena masih aman waktunya. Iya. Terus bagaimana sih tanggapan orang tua lu? Ikut Paskibra. Nah iya. Ikut Paskibra. Ikut sertaan Paskibra. Lu itu orang tua lu gimana? Setuju atau enggak kira-kira? Iya, benar itu kayak gitu. Ternyata gini bro, plot twistnya ya waktu gue SMP itu, awal gue bilang nih ke bapak gue, "Pak, aku pengen ikut eskul Paskibra. Paskibra tuh apa sih?" Bapak gue, lu tahu gak bro? Apa tuh? Ternyata bapak gue anggota Paskibra. Gila, itu cocok banget sih. Kok bisa kebetulan gitu? Emang lu belum tahu apa gimana? Gue belum tahu kalau bapak gue ternyata ikut eskul Paskibra juga. Dulu pas sekolah SMK apa SMP? Iya. Oh, bapak gue ikut Paskibra itu SMP. Gila, kok bisa kebetulan gitu ya? Iya. Lalu kan padahal anaknya gimana nggak bisa Iya. tahu? Gue gak tahu sih, soalnya dia gak pernah cerita bro. Kocak banget. Terus dari situ gimana tuh? Terus ya Setuju apa gimana? bapak gue sendiri sih setuju aja. Setuju. Karena dia juga dulu ikut Paskibra dan dia tahu gitu kalau di Paskibra itu kegiatan yang positif. Jadi dia Iya. support 100% lah. Ya kan soalnya banyak tuh ya. Ini kan setiap orang beda-beda nih. Ada yang orang tuanya ngebolehin, ada orang tua yang ngelarang kan. Iya betul. Kadang ada juga orang tuanya nih, lu nggak boleh ikut eskul ya, mending belajar aja yang bener ya itu biar bener kayak fokus. gitu. Iya. Nah, kan lu nih sekarang udah jadi leader nih. Iya. Lu tahu nggak sih kira-kira apa tanggung jawab terbesar lu sekarang sebagai leader di eskul Paskibra ini, terutama di sekolah ini ya SMK 1 Cikampek? Tanggung jawab terbesar gue. Ya, tanggung jawab utama lu sih lebih tepatnya. Tanggung jawab utama gue
menjaga anggota-anggota gue buat nggak keluar dari paskibra sih. Itu tantangan paling besar menurut gue. Oh iya sih, itu emang sulit banget ya. Kan karena orang kan namanya orang ya, kita nggak bisa ngontrol setiap orang gitu buat bisa tetap bertahan di eskul ini kan. Pasti mereka punya alasan, banyak alasan lah buat nggak bertahan di eskul ini ya. Ada yang mungkin kecapean, ada yang emang dia udah nggak kuat aja sama temen-temennya. Sama latihannya juga kan. Nah iya, nah BTW gimana nih? Biar kondisi lingkungan pertemanan atau kondisi tim itu tetap baik gitu, biar gak ada selisihan ini, pang iri-iri atau apalah. Jadi yang bikin si anggota ini tuh gak nyaman. Kalau di aturan paskibra sekolah ini, gue sendiri nerapin buat mereka itu nggak misa-misa bro. Jadi gini loh, kalau di paskibra itu setiap mau lomba pasti dibentuk pasukan. Nah ada anggota yang terpilih buat jadi pasukan, ada juga anggota yang enggak. Nah gimana sih biar anggota yang nggak kepilih pasukan ini Gak iri? nggak iri? Ya, Iya. mereka gak pundung lah ya. Biasanya Iya. itu tuh Pundung. mereka pundung Ya gitu. kok kayak gue kok gak diajak sih buat Iya, ikutan lomba. kayak gitu. Nah, gue bikin gimana caranya mereka itu bisa ikut serta juga, bisa aktif di bidang lain. Contohnya mereka ikut pematerian atau enggak ikut kegiatan yang lain. Contohnya kayak ikut kegiatan paskibraka. Itu apa tuh paskibraka? Emang bedanya paskibra sama paskibraka apa tuh? Kalau Gue pas- penasaran juga nih sebenarnya. Kalau paskibra itu pasukan pengibar bendera, itu khusus di sekolah-sekolah aja. Kalau Oh. paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka. Itu Pusaka. biasanya ada di tingkat kabupaten Hmm. sama provinsi sama nasional. Oh. Kalau di kabupaten ya sesuai kabupatennya masing-masing, provinsi sesuai provinsinya masing-masing, dan kalau di nasional kita ngibarinnya di Istana Merdeka, Bro. Oh iya, berarti levelnya emang udah inilah ya beda Iya, ya. udah Nah itu ada kan level. tadi ada perbedaannya cukup signifikan lah ya. Kalau misalkan cuman yang di sekolah kan ya mereka yang tahu-tahu ya cuman orang-orang yang di sekolah doang kan. Nah misalkan mereka nih cita-citanya mau pergi buat jadi wakil provinsi atau enggak bahkan nasional gitu. Nah itu gimana tuh prosesnya, tahap-tahapnya? Nah, jadi gini, Bro. Untuk jadi paskibraka itu diperuntukkan khusus untuk kelas 10 aja. Kelas 10 aja. Kelas 10 aja. Buat anak-anak yang baru masuk, dan kita punya Oh, program biar sendiri. mereka biar latihan dulu kali ya. Iya. Biar tahu dulu gitu. Enggak. Apa gimana? Tergantung sekolahnya, Bro. Tergantung Mereka sekolah. bakal nyiapin anak-anak mereka buat ikut ajang paskibraka apa enggak. Kalau di sekolah ini pasti setiap tahun pasti bakal Oh, ikut. pasti ada. Iya. Gue sendiri daftar sih walaupun gugur. Kasihan banget ya. Ya tapi jangan putus asa lah, masih Enggak ada dong. waktu ke waktu Masih kan. Masih ada kita tahun itu depan. nggak berprestasi cuma di situ aja. Iya, Kita benar. masih ada lomba, kita Iya, masih ada banyak lomba. prestasi yang lain lah. Iya benar-benar. Umur masih muda-mudanya ya. Iya. Nah, gini nih. Menurut lu keterampilan apa yang paling berkembang selama lu mengikuti kegiatan ini, Bro? Keterampilan. Kegiatan ini. Keterampilan. Ya, keterampilan diri Apa lu tuh? yang berkembang. Kira-kira Kalau gua jadi pribadi- misalkan yang tadinya lu sebelum ikut eskul paskibra nih lu nggak punya keterampilan ini, tapi pas udah ikutnya lu punya keterampilan ini. Nah itu Mungkin apa dari kira-kira? fisiknya sebelum ikuti ini kan Mungkin jadi lebih kuat nih atau enggak? gitu kan Lalu ya. sebagai leader jadi public speaking ini jadi jago banget atau apa mungkin? Ya betul banget, Bro. Gue itu sebelum ikut eskul paskibra ini orangnya pemalu. Pemalu. Pemalu Wah, parah. kenapa tuh? Lu berarti introvert banget nih. Iya, nggak Gila. pede pokoknya. Gue kalau ngomong depan orang aja itu gemeter, Bro. Gemeter. Gemeter. Cuma lama kelamaan ikut paskibra, dibina, dilatih untuk berani. Karena paskibra ada salah satu moto paskibra itu paskibra tuh? tidak takut salah. Takut salah. Oh, jadi Takut salah. intinya nih buat kalian juga jangan takut salah ya. Apapun betul yang banget. itu kalian jalanin jangan pernah takut. Coba aja. Karena kesalahan itu bukan suatu apa ya yang berhenti buat lu mencoba gitu. Malah dari situ dari kesalahan lu bisa belajar buat menjadi lebih baik lagi teman-teman. Betul banget. Ya, terus gimana lagi nih? Baik. Lu ada pertanyaan lain nggak? ada sih satu lagi, Bro. Apa tuh? Nih, gimana sih pendapat lu nih? Betapa pentingnya ekstra kurikuler ini. Nah, itu, penting nggak sih buat iya. siswa-siswa yang ikut di sekolah ini? Kira-kira penting atau enggak nih kan karena emang ya ini sebenarnya pertanyaan pro kontra ya. Iya, kan Pasti sesuai ininya masing-masing kan, Kan sesuai pendapatnya juga masing-masing. banyak juga ekskul lain Iya. mungkin ya. Itu gimana? Menurut lu emang penting apa ya mungkin orang yang mau aja gitu. Iya. Apa bagaimana nih? Menurut gua sih cukup penting ya, karena eskul paskibra itu nggak cuma
baris-baris aja. Seperti yang udah gue jelasin tadi. Iya, kan. iya, Jadi, banyak sih ya. banyak Bisa manfaat dapat banget. motivasi, terus bisa dapat Keluarga networking, baru. iya, keluarga baru itu bener banget. Itu yang penting tuh networking ya tentunya. Itu kan bakal berguna banget buat masa depan kalian nih. Ya betul banget, apalagi kalau kita habis lomba tuh kita biasanya suka dapet teman baru atau Iya, mungkin karena- ya kalian bisa nemuin Iya, jodoh kalian lah di karena situ. namanya juga lomba kan ya. Itu Iya. dari mana-mana, ada yang dari daerah Kabupaten Purwakarta, misalkan ada yang dari Kabupaten Subang atau mungkin dari provinsi lain gitu ya. Betul banget. Bahkan Paskibra sekarang udah ada event internasionalnya, Bro. Wih, gila. Sebelumnya nggak ada. Apa tuh? Event lombanya. Namanya itu event Korbasi. Korbasi, Itu tuh gila sih. Seluruh Indonesia tuh. Iya, gimana? betul banget. Seluruh Indonesia. Bukan apa ya, sekolah-sekolah biasa aja. Karena buat mengikuti ajang Korbasi itu kita harus menjadi juara 3 kali berturut-turut, juara 1. Di apa? Tingkat Di apa? event tingkat sepulau Jawa atau nasional. Nasional. Iya, berat banget tantangannya. Gila, iya. Paham. Terus nih gue penasaran sama lu. Lu kan jadi ketua nih ya dari Iya. itu Paskibra. Lu pernah ada rasa di mana lu pastinya itu lah Lagi down apa Iya, kayak down, menyesal capek gitu. gitu. Capek terus kira-kira itu ada rasa menyesal lu ikut Paskibra atau enggak ada nih atau mungkin lu fine aja gitu. Iya. Lu jadi leader di Eskul Paskibra SMP 1 Cikampek atau mungkin gimana kira-kira? Kalau masa-masa down pasti ada. Terus buat kepikiran nyesel ikut eskul Paskibra kayaknya nggak ada sih, Bro. Nggak ada. Karena setiap gua ada rasa sedih itu nggak cuma dari teman, bahkan dari coach gua itu pasti mendukung banget. Oh iya Jadi, sih pastinya. keluarganya itu Emang benar-benar dapat banget lah ya. dapat Jadi banget. itu lu nggak sedih sendiri gitu ya. Ada yang nemenin, ada yang support lu gitu. Selalu disupport. Buat tetap semangat gitu ya. Benar banget. Jadi Oke. lu juga pernah merasa pengen keluar gitu dari Eskul ini. Jadi lu ya walaupun emang ada tapi ya fine lah karena emang Ya. lingkungan pertemanannya itu baik-baik semua ya. Iya, positif Oke. banget ya. Gimana nih? Lu ada sesuatu lagi nggak? Nggak ada sih, udah cukup Udah sih. cukup. Udah cukup mungkin ya. Nah ini buat adik-adik teman-teman semua yang nonton ini semoga ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Jadi motivasi juga ya. Ya bener. Nah ini juga mungkin buat adik-adik SMP atau SD nanti yang mau ikut eskul Paskibra di SMK 1 Cikampek ya bisa tanya-tanya ke sini juga nih. Karena ini kan Mumpung nanti ini ketuanya juga. ya mau jadi ketuanya nih. Oke segitu aja kali ya. Ya. Oke terima kasih San ya. Udah sampai sini ya, San ya. Dan semoga sukses selalu. Oke terima kasih. Dadah.